Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at fi rasuli rabbina bil haqq wa nudhu anzilkumul jannah uristuma bima kuntum ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi amma ba'd. Sallu ala Nabi Muhammad. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana. Dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Ceramah ini adalah lanjutan dari ceramah sebelumnya. Tujuan diwajibkannya puasa la'allakum tattaqun sudah dijelaskan. Di awal pembukaan tadi saya menjelaskan bahwa jika penduduk suatu negara, suatu desa, suatu kecamatan, suatu kabupaten beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa ya itu keberkahan? Keberkahan secara sederhana didefinisikan sebagai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, hikmah dari puasa sekarang lancar membaca Al-Quran. Tadinya puasanya bolong-bolong, sekarang penuh semua dengan puasa. Itulah yang disebut keberkahan. Keberkahan yang lebih luas adalah keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji jika penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan turun keberkahan. Sebaliknya, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sebaliknya, jika penduduk suatu negara mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, Allah akan menurunkan azab karena ulah mereka sendiri. Indonesia dengan negara yang gemah ripah loh jinawi, harapannya Indonesia akan semakin sejahtera. Namun saya menceritakan sedikit pengalaman kenapa Indonesia belum maksimal mengelola sumber daya alam di Indonesia. Karena tenaga ahli untuk pengelolaan sumber daya alam di Indonesia banyak ketergantungan dari luar negeri. Oleh karena itu, momen Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, diimbangi juga untuk kesejahteraan masyarakat, yaitu peningkatan pengetahuan dan teknologi. Indonesia dijelaskan dalam surat Yusuf bahwa Nabi Yusuf menawarkan dirinya menjadi menteri ekonomi dengan dua jaminan. Pertama, qalaj'alni ala khazainil ardi inni hafidun, itu amanah. Alimun itu profesional. Profesional dijelaskan, saya mengambil pendapat dari Pak Archandra Tahar. Indonesia kalau ingin profesional, jangan hanya kaya pengetahuan dan skill,
tapi harus juga kaya dalam experience dalam pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Mudah-mudahan kejadian tenggelamnya kapal selam Indonesia menjadikan cambuk untuk kita semakin profesional dalam memanfaatkan sumber daya alam yang Indonesia. Karena Rasulullah SAW mengatakan ketika ingin mendapatkan dunia harus dengan ilmu, mendapatkan akhirat juga dengan ilmu, mendapatkan kedua-duanya harus dengan ilmu. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bermanfaat. Mohon maaf kalau saya kurang humor atau kurang guyon karena memang belum kursus ya. Nanti saya belajar banyak ke Kang Sule, ke Kang Komeng dan seterusnya. Mudah-mudahan ceramah ini bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.